Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum Romo memulai renungan pada pagi hari ini, Romo mau tanya ke anak-anak dulu, yang bisa jawab nanti Romo kasih hadiah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, siapa yang tahu penulis kisah para rasul itu siapa namanya? Ngaran penulis kisah para rasul. Anak-anak tahu tidak? Kalau ada yang tahu angkat tangan, nanti Romo kasih hadiah. Anak-anak tidak tahu? Kami tidak tahu Romo, yang kami tahu kisah Kancil atau kisah Upin Ipin. Ada yang tahu kisah para rasul itu ditulis oleh siapa? Gebi itu kayaknya mau angkat tangan. Gebi? Ngaran penulis kisah para rasul Gebi? Gebi malu-malu. Kakak-kakak remaja, siapa yang mau jawab angkat tangan? Stelin, siapa penulis kisah para rasul? Ya, penulis kisah para rasul itu Lukas. Dan Injil yang barusan kita dengar dari Lukas. Orang yang sama. Dan Lukas juga adalah murid langsung dari siapa? Paulus dan Yohanes. Sehingga bacaan suci hari ini sungguh luar biasa. Sumber-sumber kesaksian yang tak terbantahkan. Dan kisah yang diangkat oleh Lukas adalah kisah yang sungguh spektakuler. Karena di masa mereka ada sosok manusia yang terangkat ke surga. Kalau kita membandingkan dengan kisah dalam Perjanjian Lama, juga ada sosok manusia yang sungguh luar biasa yang terangkat ke surga, yakni Nabi siapa? Ada yang tahu? Nabi besar dalam Perjanjian Lama. Ini kayaknya bagus kalau jadi salah satu soal lomba cerdas cermat nanti ya. Nabi Elia. Salah satu mujizat besar yang Elia buat itu membakar kurban bakaran ketika melawan para imam-imam yang berpaling dari Allah. Yang sungguh luar biasanya lagi, di akhir masa hidupnya Elia dijemput kereta kencana dan para malaikat, dan ia berangkat ke surga. Itulah sebabnya Elia menjadi salah satu nabi besar dalam kitab suci Perjanjian Lama yang sangat dibanggakan dan diagung-agungkan. Kisah kenaikan ke surga oleh Yesus berarti bukan kisah pertama kali bangsa Israel memiliki cerita tentang kenaikan ke surga. Tetapi dari kedua kisah ini ada perbedaan besar. Jika Elia dijemput oleh kereta kencana dan para malaikat, dalam bacaan Injil tadi kita dengar Yesus dijemput siapa? Yesus dijemput siapa? Tidak ada. Tidak ada yang jemput Yesus dari surga. Kasihan kali Tuhan Yesus nih. Padahal dia sendiri pemilik kerajaan surga, tapi kok tidak ada yang jemput dia. Dan kalau kita bandingkan juga dengan para penguasa-penguasa dunia ketika berangkat dari dunia ini atau kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi ketika meninggal, dibuat acara yang sungguh luar biasa besar, semarak mendatangkan para tokoh-tokoh hebat. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, siapa yang hadir? Para murid. Kesannya kenapa ya Yesus naik ke surga kok kayak biasa-biasa saja. Tapi justru inilah yang ingin Yesus gaungkan. Bahwa kemuliaannya tidak perlu dengan perayaan yang begitu glamor pesta pora. Yang ia butuhkan adalah kehendak
dari para murid. Yesus tidak butuh yang mewah-mewah, tetapi yang Yesus butuhkan adalah kehadiran para murid. Dalam bacaan Injil kita mendengar Yesus mewartakan kesaksian kepada para murid. Dan para murid hadir saat itu. Karena para murid hadir, maka mereka bisa menyaksikan kemuliaan di mana Yesus terangkat ke surga. Tetapi kesaksian para murid tidak hanya berhenti ketika mereka nganga. Coba Bapak Ibu semuanya kita nganga. Tidak berhenti hanya pada saat para murid ternganga karena melihat, wow, Yesus ini sudah bisa membuat mujizat untuk membangkitkan orang mati, menyembuhkan banyak orang. Ketika ia mati, hidup lagi. Tidak berhenti di situ, sekarang ia bangkit ke surga. Para murid tercengang. Tetapi para murid tidak berhenti di situ. Mereka justru mendapatkan tugas baru, yakni untuk mewartakan karya keselamatan, mewartakan kabar gembira dan kebenaran kepada seluruh orang yang ada di bumi. Dan ketercengangan mereka yang mengangakan mulut mereka pada akhirnya membawa mereka untuk berkata-kata, memberikan kesaksian tentang Kristus. Inilah yang Yesus nantikan, bahwa para murid ketika Yesus berkarya barangkali masih ada yang kurang percaya. Ketika Yesus wafat, lebih banyak lagi yang tidak percaya. Akan tetapi kebangkitan dan kenaikannya ke surga menjadi titik balik bagi para murid untuk semakin yakin dan percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus adalah suatu kebenaran. Dan cara Yesus hadir ke tengah dunia dan kembali ke surga sekali lagi dengan cara yang sederhana. Kalau kita ingat kembali di masa Natal, Kristus lahir di mana? Di kandang. Suatu momen yang tidak banyak orang inginkan. Dan ia pun kembali ke surga tanpa parade yang panjang, tanpa bunyi musik yang begitu meriah. Juga tak ada para undangan petinggi-petinggi dunia ini. Tidak, semuanya dalam kesederhanaan. Maka dalam cara-cara yang sederhana juga sebenarnya Tuhan hadir dalam hidup kita masing-masing. Pertanyaannya, apakah kita sungguh menyadari bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh hadir dalam hidup saya, dalam setiap hembusan nafas saya, dalam setiap langkah sehari-hari saya? Atau dalam keseharian kita masih sering meragukan Tuhan sehingga merayakan kenaikan Tuhan rasa-rasanya tidak terlalu penting. Tapi saya yakin kita semua yang hadir dalam Ekaristi Kudus ini tentu merasa bahwa merayakan hari raya Kristus naik ke surga adalah suatu momen yang penting dan berahmat. Karena selain Kristus datang sendiri untuk menjumpai para murid, Tuhan juga hadir dalam Ekaristi Kudus yang sebentar lagi akan kita santap bersama. Dan jangan lupa, dalam momen yang berrahmat ini kita juga punya tugas mulia, yakni menjadi pewarta karya keselamatannya. Ingat, ketika Kristus menganggap diri sebagai kepala gereja dan kita sebagai anggota tubuhnya, maka konsekuensinya ketika kepala itu masuk ke surga, badan itu akan kemana? Badan akan kemana? Ke neraka. Tidak ya, kalau kepala sudah masuk surga, badan pasti akan ikut. Tapi tentu saja ada syarat dan ketentuannya.
Maka seperti seorang anak yang ditanya, kalau Yesus ke kiri kemana kita kemana? Ke kiri. Yesus ke kanan kita kemana? Kanan. Kalau Yesus mundur maju kita kemana? Maju mundur. Tetapi kalau Yesus disalibkan kita berani ikut tidak? Mulai hening. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemanapun Kristus pergi, para murid selalu menyertai. Demikian pun juga dalam hidup, Tuhan akan selalu hadir di tengah hidup kita. Jangan pernah takut ketika menghadapi duka, karena akan selalu ada sukacita yang menanti seperti pelangi sehabis hujan. Semoga kasih Kristus menyertai kita dalam perjuangan hidup ini. Amin. Amin. Saudara